masih di awal Januari 2023. Saya Kak Rose tetap semangat untuk menemani Anda di acara Rumpi Secret. Daniel juga pojokan sana ya. Oke, baik. Seperti biasa kita ke pojokan dulu untuk bahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, ada berita apa yang menjadi highlight kita hari ini? Ini adalah update terbaru tentang kondisi kesehatannya Indra Bekti begitu ya. Ini kita bisa pantau dari postingan Instagramnya istrinya Dila gitu ya. Yang beberapa hari terakhir ini banyak sekali menuai komentar yang kurang mengenakan gitu dari netizen terkait dengan adanya kegiatan untuk menggalang dana gitu ya. Tapi kita lihat dulu seperti apa sih kondisi Indra Bekti. Ada videonya dia ketemu sama anak-anaknya begitu ya. Jadi memang banyak hal yang nggak tahu gitu ya. Setelah beberapa hari menjalani operasi kan tidak lama kemudian Bekti sempat siuman, sadar gitu, sempat ketemu sama sama Indi Barens waktu itu juga ya. Tapi sesudah itu kemudian Dila juga sempat posting bahwa ya mohon doanya karena tidak ingin mendahului yang maha kuasa, karena ternyata masih ada beberapa treatment juga yang harus dilalui oleh Indra Bekti begitu ya. Nah ini video terbaru yang akhirnya di-share oleh sang istri. Kita lihat yang berikut ini. Ya, semoga cepat pulih ya Indra Bekti, bisa berkumpul bersama keluarganya di rumah gitu dalam keadaan bahagia. Dan buat siapapun yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh, segera pulih gitu ya. Semoga bisa berkumpul juga bersama keluarga di Januari 2023 ini. Coba kita baca sekarang caption dari Dila ya, cerita gini ya. Ini memang ya kalau namanya orang lagi ada masalah, ada banyak gitu temennya masalah juga yang datang gitu. Sampai dia harus mengklarifikasi, dia bilang begini. Obrolan random bersama ayah, akhirnya bisa bertemu dengan anak-anak setelah sekian hari. Sebelumnya aku hanya bisa berkomunikasi lewat online yang alhamdulillah dibantu oleh mama dan bantuan dari keluarga tercinta dan hati yang ikhlas. Mas Bek pun sampai detik ini karena kondisi Mas Bek yang masih di ICU. Lanjut komentar berikutnya nih ya. Sedikit lanjut cerita dia bilang ya, jalan Allah maha baik dan indah. Awalnya penuh kepanikan saat itu Mas Bek sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri. Saat itu saya hanya berpikir bagaimana suami saya harus diselamatkan dan sebagai istri saya pun masih ada khawatir soal administrasinya. Lalu sempat merasa lebih baik langsung dipindahkan saat itu ke rumah sakit lain yang sesuai kemampuan kami. Tapi itu bukan pilihan karena kondisi suami yang sangat berisiko untuk dipindahkan. Cara Allah maha baik. Dari awal kami selalu diberikan keyakinan dan semua pihak dokter yang gerak kerjanya gesit dan saat kami kesulitan informasi semuanya bantu kami dengan baik dan penuh perhatian dan kami memutuskan untuk rumah sakit menindaklanjuti merawat Mas Bekti saat ini. Jadi tidak pindah rumah sakit, tetap di situ begitu ya. Karena ada banyak sekali tudingan kan ya, kalau nggak punya duit kenapa nggak harus dirawat di VVIP dan lain sebagainya. Tapi ternyata kan memang Bekti itu adanya di ICU gitu ya, masih harus diobservasi secara lebih dekat. Yang berikutnya gitu. Ada lagi komentar-komentar netizen. Nah dengan dia share ini juga, ini kita capture beberapa komentar netizen yang memberikan dukungan gitu ya. Semoga cepat sehat, keluar dari rumah sakit, rezekinya berlimpah. Yang berikutnya ada lagi, alhamdulillah semoga terus membaik dan pulih kembali seperti sedia kala. Yang berikutnya, Allah tidak memberi di luar kemampuan kita, Kak Dila. Semangat Kak Bekti dan Kak Dila, begitu ya. Ada banyak orang yang kesusahan, yang kadang kita nggak tahu ya kesusahannya seperti apa, kenapa dia melakukan hal ini, itu dan lain sebagainya. Tapi kalau buat saya pribadi, kalau ada orang sakit ya udah sih. Kalau misalnya kita nggak setuju dengan caranya, lebih baik diam aja daripada ngomong gitu. Ya, sebaik-baiknya diam aja, gak usah ngomong yang buruk. Menurut saya seperti itu. Walaupun Anda profesinya apa atau siapa gitu, tar aja lah. Ya, oke. Ini seperti ini contoh yang baik kalau menurut saya, Aldi Taher. Ini Aldi Taher kemarin juga dengan caranya, dengan gayanya yang unik begitu ya. Dia menunjukkan bukti transfer 10 juta dari hasil menjual gitar. Gitar yang menurut kisahnya ini adalah gitar yang menemaninya sejak lama, yang bahkan membantunya membuat beberapa lagu yang ikonik ya, seperti lagu Nisa Sabyan gitu. Terus lagu Rizky Bilar, Lesti gitu ya, dan bahkan dia juga menjual jam tangannya. Sebelumnya juga Aldi Taher juga sempat marah begitu ya. Dia bilang kenapa sih orang tuh komentar negatif gitu. Indra Bekti itu adalah juga orang yang sangat perhatian terhadap orang lain. Beberapa tahun dia aktif di dalam kegiatan untuk memberikan bantuan kepada penderita kanker ya, salah satunya dengan gerakan untuk
mengunduli rambut gitu untuk mengumpulkan dana. Jadi ya begitulah ya, kadang udahlah kalau orang udah timpa kesusahan, ya kita memberikan yang terbaik aja. Yang berikut kita langsung menuju ke bintang tamu kita yang pertama ya. Ini ada juga kisah seorang anak dari sejak usia 12-13 tahun begitu. Dia merawat ibunya begitu ya. Ibunya dalam kondisi yang betul-betul seperti putus harapan gitu, sampai akhirnya selama 12 tahun gitu ya, hidup tanpa listrik, tanpa air di rumah yang begitu besar yang ibunya tidak berkenan itu untuk dibersihkan, sampai akhirnya mendapatkan bantuan untuk perawatan kesehatan sang ibu, walaupun sang anak ini Tiko juga masih nggak tega gitu melihat ibunya apa ya istilahnya masih emosional gitu menghadapi perubahan dalam kehidupannya. Seperti apa kisahnya? Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Tiko, pria kelahiran 1999 ini viral karena mengurus ibunya Eni yang mengalami depresi dan dinyatakan ODGJ akut sejak bercerai dari suaminya 12 tahun lalu dan menempati rumah mewah yang terbengkalai tanpa air dan listrik. Pria yang berhenti sekolah sejak SMP dan bekerja sebagai satpam komplek ini harus menampung air hujan untuk masak dan mandi ibunya. Salah satu yang membantu Tiko adalah Pratiwi Novianti, mantan pramugari yang beralih menjadi YouTuber dan pemerhati ODGJ yang menghubungi dinas sosial untuk mengevakuasi Bu Eni agar mendapat perawatan di RSJ walaupun Tiko sempat menantang karena tidak tega. Novi bersama relawan lainnya juga membantu membersihkan rumah Tiko agar kembali layak dihuni. Benarkah setelah viral tidak ada keluarga Tiko yang menghubungi? Dan bagaimana cara Pratiwi Novianti tetap fokus membantu orang lain saat ayahnya dirawat karena cedera pada mata? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Tiko dan ini Mbak Novi. Ini Mbak Novi ini kita sering beberapa kali ya wawancara ya. Adalah seorang aktivis yang banyak sekali membantu istilahnya apa? ODGJ begitu. Dan ini yang terakhir adalah mengenai kisah Tiko dan ibunya. Jadi kamu sejak usia 13 tahun atau 12 tahun waktu itu ditinggal tinggal berdua sama mama? Untuk usia aku kurang ingat sih ya. Kurang ingat? Yang aku ingat itu pada saat ditinggal oleh papa itu, waktu itu aku kelas 6 SD. Kamu kelas 6 SD? Iya. Kelas 6 SD. Ditinggal pada saat ditinggal, papa pergi gitu? Iya. Kondisi mama kamu pada saat itu seperti apa? Kondisi mama sih waktu itu masih baik-baik aja ya. Belum begitu separah sekarang ini gitu. Jadi kondisinya itu berangsur parah itu ya mulai dari tahun 2015-16 kalau nggak salah. Setahun 2 tahun sesudah kepergian papa kamu? Iya. Itu betul-betul tidak ada kabar dari papa kamu? Betul-betul tidak ada kabar sama sekali. Kamu sebagai anak kelas 6 SD menjelang SMP waktu itu, melihat kondisi itu apa yang berkecamuk di benak kamu? Ya sebenarnya sedih juga sih, apalagi kan dengan kondisi waktu itu papa juga katanya kan sakit-sakitan. Sudah tua ya papa? Iya. Pada saat itu usia 75? Hampir 80 tepatnya, aku kurang tahu. Iya. Itu 12 tahun yang lalu? 12 tahun yang lalu. Emang kondisinya kan waktu itu katanya sakit-sakitan dan papa kan termasuk sepuh juga ya, udah tua. Jadi pada saat itu sih, pada saat pisah dia ngomong sih pulang ke kampung gitu. Ke kampung halaman di mana waktu itu tinggal sama anak-anaknya di sana gitu. Kamu sendiri tahu saudara-saudara kamu yang lain? Enggak. Tidak ada kabar sama sekali sejak perginya papa itu. Saudara tidak ada yang datang ke rumah gitu. Pada saat masih ada papa sih saudara pada kumpul di rumah gitu, masih berkumpul di rumah. Cuman setelah kepergiannya ya satu persatu menghilang gitu. Jadi kamu pernah ketemu tuh sebenarnya sama saudara kandung pernah kamu, ketemu, kakak-kakak kamu tuh kamu pernah ketemu iya. Ya. Kalau saudara dari mama kamu? Aku untuk silsilah keluarga nggak tahu ya. Taunya punya saudara waktu itu banyak saudara yang datang. Untuk silsilahnya nggak tahu. Silsilahnya nggak tahu. Iya kan. Jadi kamu pada saat itu tinggal bersama mama kamu yang kondisinya semakin hari semakin memburuk. Jadi hanya dalam kondisi itu ya aku sendiri aja gitu. Sendiri aja? Iya. Sampai kamu putus sekolah pun karena tidak ada biaya? Untuk itu sepertinya tidak ada biaya, karena memang waktu itu mama memutuskan untuk Tiko berhenti aja sekolahnya gitu. Kondisi mama waktu itu masih berpikirnya tuh masih nggak seperti sekarang ini, jadi masih bisa berkomunikasi, berinteraksi, masih ikut kegiatan sosial di lingkungan gitu. Pada saat itu ya? Iya. Kamu nggak tanya kenapa aku berhenti sekolah, harus berhenti sekolah? Aku pernah tanya, cuman mama jawabannya ini berhenti aja dulu, nanti dilanjut lagi gitu. Gitu. Terus aku nggak tahu alasan. Pada saat kamu berhenti sekolah, terus apa yang terjadi kemudian? Aku ya karena aku putus sekolah kan mama juga waktu itu udah nggak kerja ya. Jadi kegiatanku sih waktu itu ya cuman bantuin mama dagang.
Oh, dagang. Dagang. Dulu mama masih mau usaha goreng-gorengan, kue. Aku keliling komplek ngiter gitu untuk menjualin itu. Pada saat itu listrik, air di rumah masih nyala? Masih itu jalan nggak sampai setahun sih akhirnya diputus. Akhirnya diputus? Iya. Karena biaya juga? Iya benar, ada tunggakan. Ada tunggakan? Iya. Nah, berarti kan cukup lama kamu hidup tanpa air, tanpa listrik. Benar. Apa yang kamu lakukan? Ya, aku sih membiasakan diri ya. Mama juga kan nggak bisa untuk memasang listrik dan air lagi, jadi ya udah jalanin aja sampai sekarang ini gitu. Untuk kebutuhan air gimana? Sebenarnya di lingkungan itu di sebelah rumah ada beberapa bengkel furniture, itu ada sanyo, pompa, jadi paling aku sama mama ngambil seember-seember ke rumah begitu. Gitu. Iya. Nggak apa-apa, boleh tuh sama Iya, tetangga? diizinkan. Diizinkan. Lingkungan peduli sebenarnya. Lingkungan peduli. Iya. Kalau soal listrik? Untuk soal listrik ya enggak, aku Kalau sama malam? mama itu penerangan menggunakan lilin. Menggunakan lilin? Iya. Selama bertahun-tahun? Benar. Memang waktu itu sempat ada yang memberikan listrik tetangga sebelah rumah, hanya listrik cuman sekedar satu stop kontak aja dari sebelah rumah tuh narik kabel. Cuman ya nggak lama, mama bilang nggak usah daripada ngerepotin gitu. Oke. Kamu merasa kondisi mama semakin buruk, semakin sensitif, semakin emosional itu berapa tahun terakhir kira-kira? Kurang lebih 5 tahun terakhir ini ya, 5 atau 4 tahun terakhir ini. Apa? Memburuknya seperti apa? Mama itu lebih sensitif, lebih gampang emosi. Gampang emosi. Emosionalnya itu gampang tersinggung gitu. Apa pemicunya biasanya? Nggak ada sebab. Jadi kadang mama tuh suka halusinasi, marah sendiri gitu. Udah setelah itu mama itu semakin kesini tuh semakin memusuhi tetangga. Jadi nggak pernah berinteraksi sosial, nggak pernah ikut kegiatan sosial di lingkungan. Cuman aktivitasnya tetap di luar itu ya untuk belanja sayur, untuk belanja kebutuhan masak, segala macam, ambil kayu bakar kan, karena emang mama kan di rumah masak pakai tungku. Jadi aktivitas di luar tuh masih normal, ngobrol sama orang pun masih normal. Masih gitu. normal? Iya. Tapi gitu. Jadi Iya. masih bisa masak, bisa belanja. Masih. Dapat penghasilan dari? Dapat penghasilan dari ya paling waktu itu mama kan punya tabungan sama paling jual-jual perabotan rumah gitu. Jual perabotan. Iya. Nggak ada wacana untuk menjual rumah gitu. Enggak, untuk saat ini sampai nanti pun aku nggak ada wacana untuk menjual rumah. Kamu nggak ada? Iya. Mama nggak pernah cerita juga? Dan Atau mama- betul-betul ingin mempertahankan rumah itu? Betul-betul ingin mempertahankan rumah. Kalau mama benar-benar mungkin karena peninggalan papa ya. Aku nggak tahu untuk itu ya. Paling rumah sampai kapanpun selama aku masih sanggup aku pertahankan gitu. Betulkah bahwa kalau ada orang yang mau datang bantuin bersihin halaman rumput-rumput yang tinggi gitu, itu mamah pun marah? Itu mama marah. Dulu jadi siapapun walaupun itu tetangga atau orang kenal masuk ke pekarangan rumah, itu mama pasti emosi. Jadi tidak mau ada orang yang masuk ke dalam. Benar. Kamu pernah tanya ke mama kenapa mama begitu marah? Apakah karena ketakutan? Aku pernah marah aku pernah nanya ke mama, cuman alasan mama marah itu katanya ya Takut rumah diambil ya? takut rumah diambil atau apa. Jadi emang karena kondisi pikirannya itu masih stuck di masa lalu gitu. Oke, baiklah. Ini ada video ketika Mbak Novi gitu ya, dan gerakannya memulai membantu mencari bantuan kesehatan untuk mama kamu. Kamu melihat mama dibawa gitu juga, kamu ngerasa nggak tega? Iya benar. Boleh kita putarkan videonya? Iya nggak apa-apa sih. Kita putarkan videonya. Kamu pun masih tidak tega melihat? Iya masih gimana? Aku emang dari dulu sebenarnya nggak mau untuk membawa mama ke rumah sakit atau diobati gitu ya. Kenapa? Karena memang keinginan aku tuh merawat mama sendiri di rumah gitu. Kamu sanggup merawat mama di rumah? Sampai saat ini kan sanggup. Mungkin kedepannya pun ya mudah-mudahan sanggup gitu. Gimana cara kamu merawat mama? Ya tetap paling aku tuh mencari kerja, kan aku emang lagi sekolah paket sekarang. Sambil bekerja aku kan security komplek, sambil bekerja, sambil ngambil ijazah sekolah, aku punya keinginan kuliah, sambil mencari pekerjaan yang lebih baik gitu, sambil ngerawat mama. Gitu. Jadi sekarang kamu jadi security komplek, Iya, sambil kamu benar. sekolah, berharap nanti sesudah itu kamu bisa mendapatkan Benar. pekerjaan yang lebih baik. Iya. Pernahkah kamu berpikir bahwa kondisi mama bisa membaik apabila mendapatkan bantuan dari petugas profesional? Aku sebenarnya aku nggak berpikir mama itu benar-benar dalam kondisi sakit ya. Menurut karena, kamu mama itu nggak sakit? Karena mama pun diajak interaksi, diajak ngobrol tuh Masih bisa? Ya hanya emosinya aja yang beranggapan orang lain tuh negatif gitu. Jadi orang lain tuh dianggap mama musuh gitu. Itu aja. Sama emang suka berhalusinasi sendiri sih. Dan aku pun nggak masalah seperti itu ya, selama mama nggak mengganggu atau meresahkan kan tidak apa-apa gitu.
Jadi memang aku sih sebenarnya punya gambaran, punya keinginan untuk sembuh, cuman nggak tega kalau sampai lepas dari rumah gitu. Lepas dari rumah. Iya. Kenapa nggak tega? Iya, karena aku tuh kan cuman punya mama gitu. Nanti aku di rumah sendiri atau gimana gitu, aku punya banyak pikiran ke depannya gitu. Ada banyak ketakutan dan kekhawatiran Iya, mama benar. gitu ya. Satu, dia tidak ingin lepas atau pergi dari rumah. Khawatir ada orang yang datang ke rumah. Iya. Apalagi sih yang mama khawatirkan menurut kamu? Selain itu sih aku nggak tahu ya. Pokoknya kekhawatiran mama tuh aku hanya tahu tentang rumah, itu aja sih. Dia nggak pernah bahas masalah keluarga atau hal-hal lain selain rumah gitu. Setelah orang tahu berita tentang kamu, ada keluarga yang datang? Tidak ada sih sampai saat ini. Tidak ada. Tidak ada. Menghubungi pun tidak ada. Kamu sudah mendapat kabar tentang seperti apa atau bagaimana ayah kamu? Sampai saat ini juga belum ada. Benar-benar sampai saat ini tentang keluarga, ayah atau saudara itu nggak ada. Kamu nggak punya nomor teleponnya? Nggak. Emang dari dulu kan aku masih, pada saat ditinggal kan masih kecil, belum ngerti apa-apa Mama ya. nggak punya? Nggak. Nggak ingin ada yang kamu tanyakan ke mama? Banyak sih sebenarnya yang pengen kutanyain. Cuman aku sekarang lebih ke nggak peduli ya, paling Apa sebetulnya ingin banget kamu tanyain ke mama? ya kayak sebenarnya keluarga itu di mana, kakek nenek itu gimana, saudara-saudara itu gimana gitu. Karena memang dari dulu aku nggak pernah pulang ke kampung halaman gitu, nggak pernah ketemu kakek nenek. Cuman mama nggak bisa diajak diskusi tentang itu, jadi aku ya udah aku pendem aja gitu. Apa mama kalau kamu tanya soal itu apa reaksinya? Pasti marah, emosi. Pasti marah, Iya. emosi. Dan itu membuat kamu ya udah deh. Iya, jadi aku berpikir pasrah aja kondisi yang sekarang, ya udah jalanin aja gitu. Ini kamu kalau lihat ini foto-foto kamu masa kecil bersama mama, ini mama masih kelihatan Iya. sehat, bahagia begitu ya, ada kamu gitu ya. Apa yang kamu rasakan? Sedih sih, ada keinginan untuk ya kembali ke masa-masa di mana masih ada papa, masih ada mama, seperti kondisi baik-baik aja semua gitu kan. Cuman ya karena udah seperti ini, jadi ya udah gitu. Aku sih pasrah, untuk saat ini pasrah gitu. Pasrah. Iya. Jadi sekarang kamu sudah bisa menerima bahwa mama mendapatkan bantuan profesional. Iya, aku sudah menerima itu juga. Kalau memang yang terbaik untuk mama, ya mau nggak mau aku juga harus menerima kenyataannya begitu. Menerima kenyataannya begitu. Jadi rencana kamu ke depan adalah menyelesaikan paket C, Iya. mencari pekerjaan yang lebih baik, Benar. gitu, dan menikah. Iya, itu untuk kepikiran nikah pun belum, mungkin paling nanti pada saat aku udah punya pekerjaan yang lebih baik, ya itu nanti setelah. Tapi kamu sudah ada teman dekat, Teman dekat, perempuan. sudah. Dia juga turut membantu kamu Iya, menjaga mama. benar. Pada saat itu dia benar-benar, pada saat kondisi aku kan ada kemarin kedatangan para teman-teman konten kreator untuk membantu membersihkan rumah, yang mau nggak mau aku harus meninggalkan rumah sakit pada waktu itu kan. Nah, dia yang mendampingi mama dari pagi sampai sore acara bersih-bersih itu selesai gitu. Oke. Ini kita ke Mbak Novi ya. Mbak Novi ini kan juga yang kemudian turun tangan gitu ya. Kamu pada saat itu mendapatkan kabar tentang kondisi Mama dan Tiko itu dari siapa? Dari followers, terus ada konten kreator yang pertama kali Mengupload itu ya mengupload kondisinya? itu, Bang Irfan menghubungi kita juga via DM, terus meminta tolong. Aku bilang aku pelajari dulu apa yang harus aku lakukan gitu. Terus setelah aku pelajari, ya udah kapan kita mau mulainya? Aku coba koordinasi sama tim P3S Jakarta Timur. Akhirnya kita langsung evakuasi ibu ini. Oke. Jadi kan kalau menurut Tiko kan dia sendiri ngerasa bahwa ibunya kayaknya sebenarnya cuman suka gampang marah aja gitu. Dia masih berpikir apakah betul ibunya perlu bantuan profesional. Bagaimana akhirnya kamu bisa memberikan pandangan kepada Tiko bahwa ini akan menjadi lebih baik gitu buat ibunya? Oke, jadi pada saat aku melihat video dari Bang Irfan pun, aku melihat ada halusinasi dari ibu ini yang aku merasa ini ada indikasi ODGJ. Terus aku beritahukan juga sama Mas Tiko, Mas ini yang terbaik untuk ibunya, kalau nggak sekarang kapan lagi? Gitu. Ini kan 12 tahun waktu yang sangat panjang untuk melakukan perawatan sebenarnya, tapi buat aku pribadi nggak ada kata terlambat. Kalau kita mau coba untuk mengobati, insya Allah bakal jadi lebih baik. Oke. Dan Mbak Novi sendiri pada saat harus fokus juga untuk bagaimana cara yang terbaik untuk yang mamanya Mas Tiko gitu ya. Mbak Novi sendiri juga ayahnya lagi menghadapi masalah kesehatan gitu ya. Ada dua hal yang dipikirkan gitu. Bagaimana Mbak Novi kemudian membagi waktu
terus kemudian membuat perencanaan yang terbaik untuk dua hal yang sedang dihadapi. Setelah yang berikut ini ya, kita akan kembali, jangan kemana-mana. Kita lihat juga ini seperti apa suasana warga yang membantu bersih-bersih ke rumahnya Mama dan Tiko berikut ini.